Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami sejarah perkembangan hadis dan mengidentifikasi perbedaan antara metode penjagaan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode perkembangan hadis terdiri dari 7 periode. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya di zaman Nabi Muhammad SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Para ulama muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode, yaitu periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut juga dengan Asru al-Wahyi wa at-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, periode perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut dengan Asru at-Tazabbut wa al-Iqlal min al-Riwayah. Masa ini disebut dengan masa membatasi dan menyedikitkan riwayah. Kemudian periode ketiga, perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut dengan Asru intishar al-riwayah bila al-amslar. Masa ini disebut dengan masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Selanjutnya, periode keempat, perkembangan hadis pada abad 11 dan abad ketiga Hijriah. Periode ini disebut dengan Asru al-Kitabah wa at-Tadwin atau masa penulisan dan pembukuan. Periode kelima yaitu pada masa mentashikan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode keenam dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Asru at-tahsib wa at-tartibi wa al-istidrak wa al-jami'. Kemudian periode terakhir adalah pada abad 656 Hijriah sampai sekarang. Nah, periode ini disebut dengan Ahdu asyarhi wa al-jami wa at-takhrij wa al-bahsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan dan pembahasan. Dari ketujuh periode perkembangan hadis tersebut, kita akan fokus membahas 2 periode, yaitu periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita akan membahas perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode pertama ini juga disebut dengan Asrul al-Wahyi wa at-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau akwal, afwal, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Jadi, hadis dalam periode pertama ini adalah di mana masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hadis, karena pada hakikatnya adalah
semua ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada periode pertama ini belum ditulis atau belum dibukukan. Sebagaimana halnya sekarang, Nabi sendiri melarang menulis hadis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran yang pada waktu itu proses turunnya masih berlangsung. Di samping itu, karena jumlah para sahabat yang sedikit itu dikerahkan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis Al-Quran, di samping mereka juga dianjurkan menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhu. Janganlah kamu menulis sesuatu hadis dari saya, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dari saya selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut larangannya untuk menulis hadis tersebut, yaitu setelah beliau mengetahui bahwa proses turunnya ayat-ayat Al-Quran sudah hampir berakhir dan beliau sendiri sudah mendekati ajalnya berpulang ke rahmatullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengizinkan kepada sahabatnya yang mau menuliskan hadis, di antaranya kepada sahabat yang bernama Abu Syah dan Abdullah bin Amir. Tetapi walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencabut larangannya menulis hadis, namun keadaan hadis pada masa itu belum ditulis dan dibukukan sebagaimana Al-Quran. Keadaan yang demikian itu sampai akhir abad 1 Hijriah. Adapun alasan atau sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menulis hadis pada masa atau periode pertama, yaitu yang pertama, hadis dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran yang pada waktu itu proses turunnya masih berlangsung. Yang kedua, jumlah para sahabat yang masih sedikit. Terus yang ketiga, para sahabat dikerahkan untuk menulis Al-Quran. Yang keempat adalah para sahabat menerima hadis dengan hafalan. Yang kelima, adanya sebuah hadis yang menerangkan, janganlah kamu menulis satu pun dariku dalam kurun Nabi selain daripada Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, hadis masih berada dalam proses pertumbuhan. Yang ketujuh, hakikat hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan, bukan tulisan. Yang kedelapan, kemauan sahabat untuk menulis Al-Quran. Yang terakhir, usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan keaslian Al-Quran. Nah, itu adalah sebab-sebab Rasulullah melarang menuliskan hadis pada periode pertama itu, karena ini semua alasannya yang nomor 1 sampai ke 9. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebab-sebab mengapa Rasulullah melarang menulis hadis pada periode pertama atau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan menjelaskan, memaparkan tentang sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperbolehkan menulis Al-Quran. Adapun sebab-sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperbolehkan menuliskan hadis, karena kebolehan itu bersifat khusus berlaku bagi orang yang mahir baca tulis, yang tidak dikhawatirkan melakukan kesalahan tulis dan tidak dikhawatirkan melakukan kekeliruan. Yang kedua, kaum muslimin bertambah banyak dan mereka telah mengenal Al-Quran dengan baik serta bisa membedakannya dengan hadis. Lanjut lagi, jika lafaz al-hadis ditulis dalam media yang berbeda dengan lafaz Al-Quran, maka penulisan itu tidak apa-apa. Kebolehan penulisan hadis berlaku bagi orang yang bisa diandalkan hafalan
hafalannya seperti Abu Syah. Secara hierarkis, posisi al-hadis adalah sumber yang kedua setelah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hadis, dan boleh ketika proses turunnya Al-Quran mulai berakhir kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Jadi ini adalah beberapa sebab-sebab Rasulullah telah mengizinkan Al-Quran ditulis pada saat itu. Sekarang kita lanjut pada ciri-ciri hadis periode pertama atau masa Rasulullah SAW. Yang pertama, ciri-cirinya hadis masih berada dalam masa pertumbuhannya, yakni baru datang dari sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Yang kedua, hadis pada masa itu belum ditulis secara resmi, sebagaimana halnya Al-Quran. Yang ketiga, hadis pada masa itu masih berada dalam hafalan para sahabatnya, atau ada juga dalam catatan para sahabatnya secara pribadi. Yang keempat, hadis pada masa itu juga belum bercampur dengan unsur-unsur lain. Selanjutnya, munculnya hadis ada yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau kejadian yang diajukan oleh para sahabat dan masyarakat pada umumnya. Ada pula hadis yang datang tanpa didahului oleh pertanyaan-pertanyaan atau adanya kejadian, melainkan Nabi sendiri langsung mendakwakannya. Selanjutnya lagi, penulisan hadis berawal dari larangan penulisan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, belum banyak sahabat yang membukukan hadis. Sekarang kita lanjut pada periode kedua, yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut dengan Asru at-Tasabbut wa al-Iqlal min al-Riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis, atau as-sunnah, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Hadis pada periode kedua ini ialah pada masa Khulafaur Rasyidin, yang termasuk adalah Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan dan kewajiban bahwa segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadisnya harus disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah olehmu dariku hadis walaupun satu ayat atau kalimat. Maksud dari hadis tersebut adalah dalam ajaran Islam terdapat ketentuan dan kewajiban bahwa segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadisnya harus disampaikan dan harus disebarluaskan kepada masyarakat luas. Sekarang kita lanjut pada sebab-sebab Umar bin Khattab membatasi penyebarluasan hadis. Adapun sebabnya yang pertama adalah agar tidak banyak dari sahabat yang mempermudah penggunaan nama Rasulullah SAW dalam berbagai urusan, meskipun jujur dan dalam permasalahan yang umum. Yang kedua, beliau sangat selektif terhadap periwayatan hadis. Yang ketiga, segala periwayatan yang mengatasnamakan Rasulullah SAW harus dengan mendatangkan saksi. Yang keempat, Umar bin Khattab tidak senang dengan terhadap orang yang memperbanyak periwayatan hadis dengan terlalu mudah dan sembrono. Yang kelima, agar kemurnian hadis Nabi dapat dipelihara. Yang keenam, Umar radhiyallahu anhu mengutus para ulama mengajarkan Islam dan sunnah Nabi pada penduduk negeri.
Yang ketujuh, melembagakan Al-Quran dalam masyarakat. Yang terakhir, untuk menjaga keaslian hadis. Tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri hadis pada periode pertama. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang ciri-ciri hadis pada periode kedua, yaitu yang pertama dengan menggunakan lafal hadis asli, yaitu menurut lafal yang diterima dari Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat hanya meriwayatkan hadis jika ada permasalahan hukum yang mendesak. Ketiga, banyak dari sahabat yang dengan sengaja menyebarkan hadis, namun tetap dengan dalil dan saksi yang kuat. Yang keempat, para sahabat rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari kebenaran hadis yang diriwayatkannya. Yang kelima adalah para sahabat mulai terpencar di beberapa wilayah. Yang keenam, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Yang ketujuh, para sahabat memiliki komitmen yang kuat terhadap kitab Al-Quran. Selanjutnya, periode setelah Rasulullah wafat, salah satu pesan Rasulullah yaitu menyampaikan walau hanya satu ayat atau satu hadis. Yang ketiga, adanya hukuman terhadap dua pihak, yaitu orang yang tidak mau menyampaikan hadis dan orang yang menyampaikan hadis tanpa adanya saksi. Yang keempat, masih adanya upaya untuk masyarakat Al-Quran. Yang kelima, kehati-hatian dalam menyampaikan dan menerima hadis. Yang terakhir, ketegasan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini dengan materi perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Insyaallah pada video-video berikutnya kita akan membahas perkembangan hadis pada periode ketiga dan seterusnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.